Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah menjual item pada party Anyu, kali ini Shadow kembali melanjutkan perjalanan untuk mencapai level 15 secepatnya. Lalu diperlihatkan top 4 player dengan level tertinggi sementara, di mana Shadow masih di posisi pertama dengan level 13 disusul dengan yang lainnya. Karena sebelumnya Shadow susah mengekstrak skill ke dalam dunia nyata, Shadow sekarang hanya memiliki 245 tahun umur yang bisa diperdagangkan dan juga 255 poin evolusi. Setelah membersihkan reruntuhan Colosseum, aku dapat buku skill level gold yang cukup bagus. Silent Concealment, level gold. Masuk mode stealth di tempat, selama tidak menyerang atau bergerak, tetap tersembunyi selamanya. Jika menyerang, tambahan 300 poin break damage, waktu tunggu 120 detik, level maksimum 13. Skill ini nggak cuma memperkuat kemampuanku menghilang. Yang lebih gila lagi, kalau ku gunakan saat masuk game dan masih dalam status kebal, aku bisa lenyap total di dunia nyata. Shadow lalu mengevolusikan skill Silent Concealment ke level epic. Silent Concealment dari gold menjadi epic, break damage menjadi 800, waktu tunggu menjadi 60 detik, level 13. Karena Shadow masih memiliki beberapa poin evolusi, Shadow akhirnya mengevolusi beberapa skill, di antaranya. Anda menghabiskan 34 poin evolusi, Venom Dart berevolusi ke tingkat epic. Venom Dart, dari Emerald menjadi epic. Jarak maksimum menjadi 20 meter, serangan memberikan 400 kerusakan tambahan plus efek Venom. Efek Venom memberikan 100% kerusakan per detik selama 5 detik, tanpa bonus titik lemah, tidak bisa ditumpuk. Anda menghabiskan 200 poin evolusi, Mercy Kill berevolusi ke tingkat mitik. Serangan titik lemah plus 300%, bonus kritikal dikali 2, level 5. Throat slash 200% kerusakan tiap detik selama 3 detik, cooldown menjadi 15 detik. Skill mitik memang luar biasa, sekarang hampir semua musuh kena seranganku sebagai titik lemah, kecuali monster khusus. Lalu, kalung ini juga. Trickster's Pendant level Platinum. Aksesoris kelas Assassin, plus 45 attack, plus 20 strength, plus 20 vitalitas, butuh level 13. Efek unik, plus 1 level stealth. Gabungan perlengkapan dan skillku sekarang level stealthku sudah 4. Saat ini, tak ada yang bisa mendeteksiku. Ditambah Veil of Shadow ini, tingkat keberhasilanku tembus 83%. Veil of Shadow level gold. Perlengkapan kelas Assassin, plus 5 feet, plus 5 men, plus 32% dodge, butuh level 12. Setelah beberapa saat berjalan, Shadow melihat ada sebuah pertempuran yang sangat dahsyat yang sedang terjadi di kejauhan. Shadow pun memutuskan berhenti untuk mengamati terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di depan sana. Namun Shadow belum bisa melihat secara jelas apa yang sedang dilawan oleh para player di sana. Dan ternyata, itu adalah sebuah boss monster yang bisa dibilang kayak robot zaman kuno, dengan tangan yang terbentuk dari rantai dan memiliki ujung seperti sebuah kapak raksasa. Setelah melihat dengan jelas, Shadow sangatlah terkejut melihat bos itu. Iron Sein, siapa yang cukup gila nekat membangunkan bos monster itu? Di kehidupanku sebelumnya, dia muncul di reruntuhan kota Jianghai, lebih dari 1000 player mencoba menaklukkannya, jumlah kematian tembus 4000 lebih. Sebenarnya dia adalah penjaga tempat suci yang disebut Curug Saktum. Itu adalah tempat suci terbesar kedua di reruntuhan Jianghai. Awalnya aku mau kalahkan Qian Shishi dulu sebelum nyalain bos ini, tapi kalau sudah muncul, kuambil saja. Akhirnya Shadow pun langsung menuju ke arah bos Iron Sein itu. Setelah sampai, Shadow melihat ada banyak player yang sedang mencoba melawannya. Namun, seperti yang dikatakan Shadow, ini bukanlah bos biasa, walaupun dengan jumlah yang sangat banyak, mereka tetap sangat kesusahan untuk melawan Iron Sein, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah tewas terkena serangan yang sangat kuat. Mau lawan Iron Sein sekarang? Terlalu sombong. Setelah mengatakan itu, Shadow melihat ada seseorang yang tidak asing baginya ikut dalam penyerangan bos Iron Sein. Itu, Chen Wuming. Chen Wuming, kelas tersembunyi, Templar Knight. Sahabat lama yang bertarung denganku selama 9 tahun tanpa hasil akhir. Dia licik dan licin, setiap hampir kalah, selalu saja kabur pakai trik kotor.
Di kehidupan sebelumnya, Iron Sein ditaklukkan oleh guild milik Chen Wuming, Sanctum of Night. Maka muncullah pepatah player, barat milik Blade God, timur milik Sanctum. Kami masing-masing menguasai sisi barat dan timur reruntuhan Jianghai. Guild Sanctum of Night sejak awal memaksa anggota baru menandatangani kontrak perbudakan. Menjamin keamanan anggota, tapi memotong 50% umur anggota sebagai pajak. Mayoritas anggota hanyalah budak umur bagi elit guild itu. Sangat kebetulan. Chen Wuming, kali ini kah takkan bisa kabur? Shadow lalu kembali memperhatikan pertarungan sambil mencari kesempatan untuk masuk dan membunuh semua orang yang ada di sana. Dan akhirnya, Shadow mendapatkan kesempatan itu dan langsung masuk ke tengah-tengah pertempuran itu. Ring of Shadow Spiral. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Shadow langsung mengeluarkan skill area itu untuk langsung membunuh banyak player di sana. Anda telah membunuh player Sierma. Anda telah membunuh player Su Fangfang. Anda telah membunuh player Xiao Yuya. Anda telah membunuh player Native Friend. Anda telah membunuh player Lai Mowoya. Melihat tiba-tiba pasukannya lenyap begitu saja, Chen Wuming sangat marah dan bertanya apa yang terjadi di sini. Apakah ini ulah Shadow? Kita tidak punya dendam apapun, kenapa bunuh orang-orang kami? Namun tiba-tiba, Shadow sudah berada di belakang Chen Wuming dan mengatakan bahwa, karena, aku tidak makan daging sapi. Dan akhirnya Shadow menggunakan skill Shadow Flash Slash untuk membunuh Chen Wuming. Setelah itu, tentu saja Shadow langsung menggunakan skill Blossom Curse untuk menyerap seluruh life span milik orang-orang yang sudah Shadow bunuh tadi. Setelah terbunuh, para player itu langsung terspawn kembali ke tengah kota. Dasar Shadow brengsek, apa hubungannya gak makan daging sapi dengan kami? Tapi salah satu anggota tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya kehabisan umur yang bisa diperdagangkan. Anggota lain pun langsung menyarankan untuk mengumpulkan orang-orang dan melakukan balas dendam ke Shadow. Namun karena Chen Wuming tahu bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan Shadow, dia akhirnya mengajak untuk pergi ke tempat lain untuk farming dan mengganti kerugian umur yang sudah habis. Dan ternyata, di antara orang-orang itu, ada si beban Xiao Yu yang ikut terbunuh oleh keganasan Shadow. Sambil menangis Xiao Yu bertanya-tanya, "Shadow, kenapa kau memburuku? Umurku sudah hampir habis semuanya." Kembali ke Shadow, setelah membunuh seorang orang, Shadow mendapatkan notifnya dari sistem. Kutukan Blossom Curse menyerap 4 hari umur biasa bisa diperdagangkan dan 1 tahun umur tidak bisa diperdagangkan dari Xiao Yuya. Shadow lalu menyadari bahwa ada nama Qin Xiao Yu di antara orang-orang yang sudah ia bunuh tadi. Cuma dapat segitu, pasti dia sudah kehabisan masa hidup. Makanya dia gabung jadi budak umur di Guild Knight Sanctum. Salah sendiri. Saat Shadow masih melamun, tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah Shadow dengan sangat cepat. Serangan itu bahkan langsung menghancurkan area yang terkena serangan itu hingga menimbulkan asap yang begitu tebal. Dan ternyata, Shadow masih bisa menghindari serangan itu dengan menggunakan skill Fan Ghost Shadow. Shadow juga mengatakan bahwa fase pertama dari bos ini tidaklah begitu sulit, yang berarti bos ini memiliki lebih dari satu fase yang biasanya akan berubah saat nyawanya tersisa kurang dari setengah. Melihat Shadow yang tiba-tiba menghilang, Iron Sein cukup kebingungan dan tidak tahu di mana keberadaan Shadow saat ini. Hal itu membuat Iron Sein sangat marah karena tidak bisa menemukan Shadow dimanapun. Iron Sein akhirnya hanya bisa mengayunkan serangan secara acak agar bisa menemukan Shadow, namun setelah ia menyerang semua area yang bisa dia jangkau, Iron Sein bahkan masih tidak bisa menemukan Shadow dimanapun. Apa ini usaha untuk menemukanku? Dia hanya terus-menerus mengayunkan rantai pedangnya. Melihat kesempatan itu, Shadow akhirnya berniat memberikan serangan kejutan dari arah atas kepada Iron Sein. Mercy Kill Plague Chain. Shadow juga berhasil memberikan banyak serangan yang sangat tepat mengenai Iron Sein. Shadow melanjutkan dengan combo skill Throat Slash. Setelah menerima banyak serangan dari Shadow, Iron Sein hanya menyisakan HP di bawah setengah. Yang berarti fase kedua dari Iron Sein akan segera dimulai. Alasan dia disebut penjaga sejati adalah karena fase keduanya yang mengerikan. Saat HP-nya tinggal setengah, iblis yang tersegel di dalam tubuhnya akan bangkit. Semua damage yang dia terima akan dibalikan sebanding ke penyerangnya. Ada juga legenda di dalam perut iblis itu terdapat sebuah portal. Siapapun yang tertekan akan dikirim ke suatu tempat tak dikenal, konon ke dasar gunung berapi.
Tapi di kehidupan sebelumnya, tak ada yang berhasil. Kurasa ada orang tolol yang nyampur lore game lain ke cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.